Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen 2025. Perkenalkan, saya Widadatul Ulia, salah satu dosen program studi manajemen di Universitas Perwira Purbalingga. Video ini dibuat guna melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang saya ambil dalam video pembelajaran adalah Pengantar Hukum Bisnis yang merupakan salah satu mata kuliah inti pada program studi S1 Manajemen. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS yang menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assignment dalam proses pembelajaran baik secara online maupun offline. Mata kuliah ini merupakan suatu pengantar untuk membekali mahasiswa program studi manajemen dalam memahami perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum bisnis. Melalui mata kuliah pengantar hukum bisnis ini, mahasiswa diarahkan untuk dapat memahami kolerasi hukum dengan kegiatan usaha, tenaga kerja, waralaba, persaingan antar pelaku usaha, dan bagaimana melindungi kepentingan konsumen hingga proses penyelesaian sengketa yang dapat terjadi di dalam suatu kegiatan bisnis. Dengan demikian, diharapkan mahasiswa dapat memahami dan mengimplementasikan materi yang didapatkan dalam mata kuliah pengantar hukum bisnis ini agar menjadi pelaku usaha, tenaga kerja, dan juga konsumen yang cerdas. Mata kuliah ini terdiri atas 3 CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis konsep hukum bisnis, kebijakan di bidang hukum bisnis, dan jenis hukum bisnis secara tepat. Kemudian CPMK yang kedua, mahasiswa terampil dalam mengaplikasikan hukum bisnis dalam kasus ekonomi secara mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya CPMK yang ketiga, yakni mahasiswa terampil mengklasifikasikan jenis hukum bisnis dalam konteks studi manajemen serta kaitannya dengan kasus di bidang ekonomi secara tepat. Mata kuliah ini terdiri atas beberapa referensi dari buku, kemudian dari artikel ilmiah, dan juga dari buku monograf. Salah satunya buku monograf yang saya tulis dengan judul Perlindungan Hukum bagi Konsumen, Kajian Implementasi Perlindungan Konsumen Produk UMKM. Oke teman-teman, kita mulai pertemuan hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Semoga materi hari ini bisa memahamkan kita semua. Hari ini pertemuan ke-6. Sebelumnya kita sudah membahas terkait badan hukum dan juga badan usaha. Di dalam materi tersebut kemarin kita sudah membedakan apa itu badan hukum dan apa itu badan usaha. Ada badan hukum yang berupa PT dan juga ada badan hukum yang berupa yayasan. Keduanya memiliki tujuan yang berbeda ya. Kalau berupa PT itu dia mencari profit atau keuntungan, tetapi kalau badan hukum yang dia tidak mencari keuntungan bentuknya yayasan. Nah, kita masuk ke materi hari ini terkait dengan hukum perlindungan konsumen. Ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Yang pertama terkait dengan konsep hukum perlindungan konsumen, kemudian prinsip dan tujuan perlindungan konsumen. Selain itu ada hak dan kewajiban pelaku usaha dan juga konsumen. Nah, untuk pokok bahasanya terkait dengan konsep, kemudian dasar hukum, kemudian prinsip, dan juga nanti kita belajar implementasinya seperti apa. Ini untuk referensinya, nanti teman-teman bisa baca dari buku, dari undang-undang, dan juga dari artikel. Nah, ada yang tahu apa itu konsumen? Ya, silahkan. Orang yang membeli produk. Betul, orang yang memberi produk. Kemudian pelaku usaha, ada yang tahu? Ya, silahkan. Orang yang menjual produk.
Betul, orang yang menjual produk. Kemudian di sini ada hukum perlindungan konsumen. Artinya hukum yang melindungi kepentingan konsumen dan juga pelaku usaha. Nah, kita akan lihat lebih jauh ya. Kenapa kok yang dilindungi pelaku usaha juga? Definisinya, apa itu konsumen? Ini menurut undang-undang adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Jadi kalau misalkan teman-teman semua membeli sebuah makanan, tetapi untuk keluarga itu namanya konsumen, jadi Anda merupakan konsumen. Begitu juga ketika kalian membeli produk untuk hewan piaraan, itu juga konsumen. Tetapi kalau misalkan kalian membeli sebuah produk, kemudian produk itu dijual kembali, kalian bukan merupakan seorang konsumen, karena konsumen adalah orang yang membeli akhir, artinya konsumen akhir, tidak diperjualbelikan kembali. Kemudian perlindungan konsumen merupakan upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat apa itu definisi hukum perlindungan konsumen. Tentu merupakan suatu aturan untuk mengatur tentang penerapan perlindungan konsumen beserta sanksi apabila ketentuan tersebut dilanggar. Jadi di dalam hukum perlindungan konsumen itu ada yang namanya ketentuan, aturan, batasan untuk bagaimana si pelaku usaha ini menjalankan tugasnya, menjalankan kegiatan jual beli. Nah, ini merupakan dasar hukum untuk kegiatan perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kemudian, undang-undang ini juga terkait dengan Undang-Undang ITE, yaitu Undang-Undang 19 tahun 2016 dan juga Undang-Undang 11 tahun 2008. Jadi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 ini merupakan undang-undang pertama terkait dengan UU ITE, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Selain itu juga terkait dengan Undang-Undang Hukum Pidana. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 ini tentang perlindungan konsumen itu mengatur tentang batasan bagi pelaku usaha dan juga konsumen ketika dilanggar maka bisa dikenai sanksi pidana. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 ini terkait dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, teman-teman pasti tahu ya, apalagi di prodi manajemen ini, teman-teman itu sudah banyak belajar terkait dengan kegiatan usaha, ekonomi makro, ekonomi mikro, maka di dalamnya ada unsur persaingan usaha. Maka unsur persaingan usaha ini juga diatur di dalam undang-undang. Nah, sebelum kita masuk ke prinsip dari hukum perlindungan konsumen, silahkan mau ada yang ditanyakan? Ya, silahkan. Kenapa sih hak dan kewajiban pelaku usaha itu juga diatur di dalam undang-undang? Kan padahal yang sering dirugikan itu konsumen. Ya, betul sekali. Nanti kita bahas terkait di dalam undang-undang ini ada hak terkait dengan hak-hak pelaku usaha. Karena di dalam kegiatan usaha itu tidak hanya ada kepentingan konsumen saja, tapi juga ada kepentingan pelaku usaha. Nah, pelaku usaha itu di sana mereka menjual produk. Kemudian ada konsumen yang membeli produk. Ketika konsumen membeli produk, maka konsumen ini bisa berbuat curang, sama dengan pelaku usaha. Ada dari kalian yang bukan merupakan konsumen? Semuanya konsumen ya. Nah, sudah pasti semuanya konsumen, maka ketika kalian membeli sebuah produk, kemudian produk itu ternyata tidak sesuai, maka yang kalian protes adalah pelaku usaha ya. Nah, ketika pelaku usaha ini diprotes, berarti mungkin ada kemungkinan pelaku usaha ini berbuat tidak benar, berbuat curang, atau tidak sebagaimana mestinya. Begitu juga dengan konsumen. Sekarang banyak kegiatan usaha melalui online ya. Nah, ketika usaha ini dijalankan melalui online, di situ banyak terjadi kasus-kasus penipuan bukan oleh pelaku usaha, tapi juga oleh
konsumen. Nah, maka dari itu si pelaku usaha ini juga penting untuk dilindungi. Tidak hanya perlindungan untuk konsumen saja, tetapi undang-undang ini mengatur terkait dengan hak pelaku usaha dan juga kewajiban pelaku usaha, juga kewajiban konsumen, yang itu bisa berarti merupakan hak dari pelaku usaha. Kita lanjutkan ke prinsip hukum perlindungan konsumen ya. Ada 5 prinsip. Yang pertama prinsip manfaat, yang kedua prinsip keadilan, selanjutnya ada prinsip keseimbangan, prinsip keamanan dan keselamatan konsumen, dan prinsip kepastian hukum. Nah, di dalam prinsip manfaat ini maksudnya adalah bagaimana si pelaku usaha itu dan juga si konsumen itu mendapatkan manfaat masing-masing. Ketika kalian membeli sebuah produk, maka kalian meminta atau menuntut berekspektasi terhadap manfaat dari produk tersebut. Maka itu harus ada manfaatnya. Kemudian dari undang-undang ini juga harus memberikan manfaat, harus memberikan suatu perlindungan kepada konsumen dan juga pelaku usaha. Kemudian ada prinsip keseimbangan, jadi di dalamnya tidak hanya mengatur bagaimana si konsumen dan juga si pelaku usaha ini dia berlaku gitu, bertindak di dalam kegiatan usaha. Kemudian ada prinsip keadilan, jadi harus adil. Ketika kita membeli sebuah produk, maka harus dilaksanakan kewajiban kita. Harus diberikan sesuai dengan harga yang diminta. Kemudian bukan harga yang diminta ya, tapi harga yang disepakati. Kalau kita lihat jual beli di pasar tradisional itu bisa ada tawar-menawar. Kalau di supermarket itu tidak ada tawar-menawar tapi harganya sudah baku. Nah, ketika konsumen sudah mau membeli produk maka itu juga menyepakati ya. Kita ingat di materi hukum kontrak pertemuan kedua. Kemudian prinsip keamanan dan keselamatan konsumen. Nah, ini penting juga ketika kemarin contohnya pada saat ada COVID-19. Ada produk-produk yang tidak sesuai seperti produk APD, kemudian masker, kemudian obat-obatan. Banyak terjadi kasus adanya obat yang tidak sesuai. Maka ini harus dilindungi. Konsumen itu merupakan konsumen akhir. Biasanya dia itu menjadi pihak yang sangat lemah. Dia tidak bisa protes, dia sudah mengkonsumsi produk, sudah terlanjur rugi, maka undang-undang ini perlu ada untuk memberikan keselamatan bagi mereka yang sudah dirugikan. Kemudian ada kepastian hukum. Ini jelas harus ada karena kalau sudah ada undang-undangnya tapi tidak jelas nih apa yang harus dilakukan oleh konsumen dan apa yang harus dilakukan oleh pelaku usaha, maka itu menjadi undang-undang yang cacat, undang-undang yang tidak bisa memberikan manfaat kepada warga masyarakat. Nah, kita masuk ke tujuan perlindungan konsumen. Nah, di sini yang pertama ada meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Jadi di sini si konsumen itu diajarkan untuk lebih sadar diri bagaimana caranya mereka melindungi dirinya. Contohnya dengan membaca informasi yang diberikan oleh pelaku usaha. Ketika kalian membeli sebuah produk, di produk itu, di kemasan itu tidak ada komposisinya. Maka itu tidak sesuai dengan aturan. Maka itu akan merugikan konsumen ketika komposisinya itu ternyata berbahaya, tidak bisa dikonsumsi. Atau untuk masyarakat muslim itu tidak mengkonsumsi bahan atau bahan-bahan yang haram ya. Nah, ketika bahan haram ini ternyata masuk di sebuah produk tanpa diketahui, tidak diinformasikan oleh pelaku usaha, maka ini menjadi kerugian bagi konsumen. Di situ konsumen harus bisa komplain gitu karena tidak ada informasi yang diberikan. Berbeda ketika kalian memberi sebuah produk, kemudian produk tersebut itu ada informasi berupa komposisinya. Nah, ketika ada komposisinya, maka yang dituntut adalah kalian membaca. Nah, ketika sudah membaca komposisi, maka kalian sudah mandiri berusaha untuk melindungi diri. Ketika kalian tidak sesuai dengan komposisinya, berarti jangan dibeli. Ketika produknya sudah expired, ada tulisan expirednya, berarti jangan dibeli. Itu merupakan bentuk
ajaran dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk bisa memberikan kemandirian kepada si konsumen. Selanjutnya ada mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa. Nah, kita pasti sering menemui ada barang atau jasa yang tidak bisa kita gunakan dengan sembarangan. Contohnya obat-obatan, kemudian bahan-bahan lainnya itu seringkali tidak bisa digunakan dengan mudah gitu ya. Nah, ini perlu ada petunjuknya di dalam sebuah produk tersebut. Kemudian ketika ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan tujuan mengangkat harkat dan martabat, maka memberikan posisi kepada si konsumen ini untuk dia bisa berdiri atau dia bisa bertanya kepada pelaku usaha, oh ini juga saya punya hak untuk diakui bahwa saya punya kepentingan ketika membeli produk ini gitu. Nah, jadi si konsumen itu tidak lagi berada di pihak yang sangat lemah ketika memang ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur haknya dan itu bisa dituntut. Kemudian selanjutnya meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Maka kita sebagai konsumen juga harus berani ya menuntut hak kita. Kita punya hak untuk meminta informasi, meminta deskripsi dengan jelas, kegunaan produk ini apa, bagaimana cara mengonsumsinya. Jangan sampai kita membeli mie tapi tidak ada petunjuk untuk membuat mie tersebut. Nah, kemudian ada menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Nah, si undang-undang ini ternyata menuntut pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas, memberikan kepastian hukum kepada konsumennya, apa saja yang harus didapatkan oleh konsumen. Selanjutnya, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Ini penting ya teman-teman karena pelaku usaha itu punya kepentingan untuk mendapatkan profit. Bukan berarti semua pelaku usaha itu akan tidak bertanggung jawab ketika tidak ada undang-undang. Tetapi ada kemungkinan bahwa ada pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Nah, di sini kita perlu untuk bisa mendorong tanggung jawab dari pelaku usaha tersebut gitu. Bahwa dia itu harus bertanggung jawab dan jujur memberikan informasi yang benar kepada konsumen. Nah, ini untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi, barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Jadi tidak hanya bentuknya barang, tapi juga jasa. Kalau misalkan kalian pergi ke rumah sakit, kemudian rumah sakit tersebut ternyata memberikan jasa yang tidak sesuai, tidak benar, ada malpraktik, maka kalian harus bisa menuntut gitu. Begitu juga dengan rumah sakit tersebut, sudah ada batasan-batasan, oh dia harus memenuhi standar seperti ini. Jasa yang harus diberikan harus ada SOP-nya, harus ada ketentuannya, tidak boleh ada yang melanggar undang-undang. Gitu. Nah, untuk masing-masing jasa dan juga untuk masing-masing produk, standarnya diatur di dalam ketentuan Menteri Perdagangan atau Menteri Kesehatan. Baik, ini untuk hak konsumen. Hak konsumen diatur di dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang oleh Barkatullah ini dia kelompokkan menjadi 3 pokok hak, yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan dari kerugian, baik yang bersifat pribadi maupun yang berkaitan dengan harta benda. Jadi ketika kita membeli produk, tidak hanya pribadi kita saja yang bisa dirugikan, ternyata harta benda kita juga bisa dirugikan. Sama ketika kita membeli online. Ketika kita membeli online, ternyata kita membayar dengan jumlah yang terlalu banyak, kelebihan 01 nih. Nah, maka dari situ kita bisa menuntut untuk mengembalikan uang kelebihannya.
Kemudian hak untuk memperoleh barang atau jasa dengan harga yang wajar. Nah, ini sudah diatur. Jadi kalau misalkan tiba-tiba beli handphone yang harusnya harganya 5 juta, ternyata dijual dengan harga 50 juta. Gitu. Nah, itu sangat tidak wajar. Padahal kualifikasinya adalah kualifikasi 5 juta. Gitu. Atau kalian membuat suatu produk kemudian dibeli oleh konsumen dengan harga yang tidak wajar karena ada unsur keterpaksaan, maka itu juga tidak boleh. Jadi harus ada harga yang wajar. Nah, kemudian hak untuk menerima solusi yang tepat atas permasalahan yang mereka hadapi. Jadi pelaku usaha dan juga konsumen itu harus mendapatkan solusi ya, mendapatkan solusi ketika memang mereka membutuhkan solusi dan ternyata ketika mereka memang menemui suatu kendala. Entah itu membeli produk ternyata produknya tidak sampai, entah itu menjual suatu produk ternyata konsumennya fiktif. Itu seringkali terjadi ya ketika jual beli online. Apalagi yang dirugikan adalah para kurir. Nah, ini yang menjadi PR bagaimana caranya undang-undang ini harus bisa melindungi semua pihak yang terkait. Nah, kemudian untuk hak konsumen sendiri, ternyata ketika menemui suatu kerugian, ini ada ketentuan yang lebih spesifik untuk menjamin bahwa suatu barang atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman, maupun tidak membahayakan konsumen penggunanya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang atau jasa yang dikehendaki berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan juga jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, maka konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, kemudian pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi, sampai dengan ganti rugi. Nah, jadi kalau misalkan konsumen ini ternyata komplain, ternyata tidak didengarkan, maka itu yang tidak mendengarkan salah. Ada lembaga perlindungan konsumen ya. Lembaga perlindungan konsumen ini punya tugas untuk memberikan advokasi dan juga mendengarkan keluhan konsumen. Nah, tadi untuk ganti rugi ini diatur di dalam pasal 19 dan juga pasal 4 di mana pemberian ganti rugi dilaksanakan dengan tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi. Jadi sudah diatur di dalam undang-undang bahwa ganti rugi itu harus diberikan. Tidak boleh ganti rugi itu diberikan dengan jangka waktu yang tidak jelas. Yang tidak boleh adalah tidak jelas. Lalu bagaimana ketika jangka waktu ganti ruginya ternyata membutuhkan waktu yang lebih panjang? Contohnya ketika ada transaksi di perbankan yang tidak sesuai. Biasanya umumnya diganti rugi atau dikembalikan itu menunggu 14 hari. Nah, ketika ada kejelasan 14 hari, maka itu masih diperbolehkan. Karena ada kejelasan. Yang tidak diperbolehkan adalah ketika tidak ada kejelasan. Kapan mau diganti rugi? Maka si konsumen ini boleh menuntut kapan saya mau diganti rugi kapan. Nah, ini contoh legalitas usaha untuk produk UMKM. Jadi tidak hanya ketika kita membeli produk dari PT besar atau dari mall, dari supermarket, itu harus ada legalitas usahanya. Tapi ketika kita membeli produk di pinggir jalan, kemudian di UMKM, itu tidak ada legalitas usahanya, itu diperbolehkan. Bukan berarti seperti itu, maka sekarang sudah mulai diwajibkan untuk seluruh pelaku usaha, walaupun itu UMKM harus punya legalitas usaha. Tujuannya apa? Untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen bahwa produk itu sudah aman, sudah memenuhi kualifikasi. Nah, ini contoh untuk artikel. Saya sudah melakukan penelitian dengan judul Pelindungan Hukum bagi Pelaku Usaha pada Transaksi Bisnis Social Commerce TikTok Shop. Teman-teman bisa akses melalui link tersebut. Nah, nanti bisa digunakan untuk bahan referensi.
Nah, ini juga ada penelitian terkait dengan tinjauan hukum perlindungan konsumen dan persaingan usaha dalam pemanfaatan Big Data Marketplace di Indonesia. Ini juga bisa menjadi referensi kalian dalam memperdalam materi hari ini terkait dengan hukum perlindungan konsumen. Nah, silahkan, ini ada tugas untuk teman-teman semua. Untuk tugasnya ada sudah saya share melalui Sinerba. Silahkan bisa diakses formatnya di Sinerba terkait dengan kasus PT Adira dan juga Suhandi. Ini merupakan perseteruan antara perseorangan dengan PT Adira. Nah, nanti teman-teman bisa lihat. Kemudian ini untuk tautan putusan pengadilannya sudah berkekuatan hukum tetap, waktu pengerjaannya 3 minggu, dan nanti dipresentasikan di depan kelas pada pertemuan ke-9 ya, karena ini sudah pertemuan ke-6. Oke, kita sudah belajar terkait dengan prinsip, kemudian hak-hak konsumen dan juga pelaku usaha, tujuan perlindungan konsumen. Ada teman-teman yang mau menyimpulkan apa sih kesimpulan dari materi hari ini? Silahkan. Ya, silahkan. Izin menyimpulkan Ibu, dari yang saya tahu tadi, hukum perlindungan konsumen ini merupakan aturan yang memiliki tujuan untuk memberikan kepastian hukum serta rasa aman bagi si konsumen ketika melakukan transaksi. Nah, kemudian hukum perlindungan konsumen ini memiliki beberapa prinsip dasar Ibu, di antaranya ada keadilan, keseimbangan, serta juga ada transparansi. Nah, kemudian hukum perlindungan konsumen ini tidak hanya melindungi si konsumen, tetapi juga pelaku usaha Ibu. Betul sekali, sudah sangat lengkap ya yang dijelaskan oleh Mbak Lia. Boleh kasih tepuk tangannya. Terima kasih teman-teman semua sudah aktif hari ini. Jangan lupa untuk presensi melalui barcode ini atau bisa login ke akun Siap masing-masing untuk presensi hari ini. Oke, terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Kita bertemu lagi minggu depan di hari yang sama dan juga waktu yang sama. Kemudian jangan lupa tugasnya dikerjakan. Materi minggu depan terkait dengan persaingan usaha. Teman-teman semua bisa mulai belajar bagaimana atau ada dasar hukum apa terkait dengan persaingan usaha. Tadi sudah saya spill nih, ada undang-undang terkait dengan praktik monopoli dan persaingan usaha. Itu bisa teman-teman pelajari. Nanti untuk materi juga bisa di-download di Sinerba ya, sudah saya share. Mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sekian video pembelajaran dalam mata kuliah pengantar hukum bisnis Prodi Manajemen. Semoga menjadi bahan pertimbangan baik dalam penilaian sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.